lebih pas, yang lebih cocok, yang lebih asyik buat kita semua. Dari saya ini sudah sangat istimewa karena perjalanan pertama kita. Mungkin di event-event berikutnya, di rihlah berikutnya mungkin bisa lebih lebih seru, lebih khusyuk. Ya berarti mau khusyuk ini kan kita mengaji intinya, lebih khusyuk dan lebih bawa manfaatnya lebih banyak. Ya mudah-mudahan ini adalah awal daripada kebaikan kita untuk bisa mengamalkan daripada bacaan Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan maknanya daripada Al-Quran. Sebab kalau kita lihat, kita baca Fatihah itu adalah rukun, bahwa kita adalah betul-betul minta sama Allah, bahwa Allah adalah pemilik alam semesta ini. Dengan kita hanya mohon kepada Allah, hanya mohon pertolongan, hanya menyembah, minta diberikan jalan yang lurus itu di Fatihah. Terus di dalam surah An-Naba juga kita sudah mengetahui bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, mafazah. Jadi kalau kita udah di sini tahajud juga, jamaah juga, tadarusan juga, kurang apa lagi kebaikan? Nggak ada ya. Jam-jam yang nggak manfaat itu nggak ada. Kalau istirahat wajar, kalau ngopi wajar, ikhlasnya kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi terus meningkatnya daripada Darul Khair. Kemudian dari Pak Ketua Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perjalanan kita pertama ini, kita merasakan kita menambah iman yang lebih tinggi untuk di sini supaya walaupun kita udah umur tapi kita masih menuntut ilmu untuk memperbaiki keimanan kita. Dan mungkin saya punya rencana mungkin bisa setahun sekali bisa jalan itu, bisa nanti bisa direncanakan kemana selanjutnya yang tahun keduanya nanti mudah-mudahan ya ada tambahan anggota lagi, misalnya ada tambah 2 atau 3 ya kita kan saya nggak memaksa orang ikut ngaji karena itu kan istilahnya kesadaran ya. Jadi kita ngaji itu kesadaran, walaupun dulu sebetulnya kan sudah banyak juga sebenarnya, cuman lama-lama kurang-kurang itu yang bertahan memang kita yang bertahan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan nanti selanjutnya kita menambah lagi ilmu apa yang untuk perjalanan kedua nanti, kira-kira apa yang akan masalah yang akan dibahas nanti lebih meningkat lagi itu. Kira-kira cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini adalah daripada sambutan rumah kita. Lagi-lagi ini adalah, kalau saya bilang santren kilat ini, santren kilat. Saya lihat kan kalau sangat di rencana Ramadan biasanya di kita pada bulan Muharram. Ya nanti kita bisa rencanakan di bulan-bulan kapan lah itu bisa kita wacanakan, bisa kita planning. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua DKM. Ketua DKM. Alih dari Fadl Masykur. DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama sangat kita semua mengucapkan syukur. Saya sendiri pribadi sangat bersyukur. Yang pertama atas nikmat iman Islam yang kita miliki. Tapi yang tidak kalah adalah syukurnya kita ini bisa sama-sama ini di momen yang tidak pernah kita rasakan. Kita kumpul bareng hari, kita bersama dengan Quran sampai malam, sampai pagi lagi menjelang ini, dan semuanya diisi dengan keceriaan
Sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan juga, terutama juga saya bersyukur, terima kasih pada Pak Admin yang mempunyai gagasan ide seperti ini, dan rupanya bersambung kembali ya, ada inisiatif narasi tahun depan kita melakukan hal apa aja gitu. Nah, untuk memudahkan program kita ke depan dalam hal istilahnya ini apa ya, ini tadabbur Quran ya sehari 2 hari ini. Sebelumnya kita pelancar lagi Ustaz, bacaan yang kita pelajari itu terutama dalam, saya tidak menekankan ke nada, tapi lebih tepat kepada tahsinnya, akhlak sama tajwid. Nah, kalau saya belajar dengan Quran itu, yang dalamin saya itu ada dulu tahsin, tajwid. Setelah saya bisa membaca, dan alhamdulillah ketemu Ustaz Ahmad Muhammad ini juga makin dalam gitu. Ketika kita tahu membaca makhrajnya dan tajwidnya atau ketukannya gitu, pasti ntar akan jalan deh, mulus deh. Ya, terutama dibiasakan dengan lancar. Jadi artinya nanti bacaan itu kan ada. Terima kasih juga kepada Pak Ustaz Muhammad Ahmad dan juga jajarannya, teman-temannya yang bisa hadir di tempat ini, juga semuanya, kita semua ini ada di sini. Ya alhamdulillah. Kemungkinan juga kalau misalnya ditunjang sama program DKM, saya belum tahu nih kolaborasinya atau bagaimana ini. Mungkin kalau Pak Nadmin ingin lebih luas lagi siarnya, nanti bisa kita itukan lagi Pak Nadmin, apakah bentuknya lebih luas, bisa di broadcast, bisa saya sounding gitu. Kalau ada kesempatan itu bisa saya elaborasi. Kedua, kegiatan kita ini yang di malam-malam ya, kita sudah ada Hari ini malam hari itu pasti kita tahajud bareng gitu. Walaupun saya dengar nanti banyak yang bertahajud gitu. Tapi kalau ada satu sesi setengah jam, mungkin 15 menit dan masih setengah jam, kita sebelum menjelang subuh kita seperti kita tahajud bareng, rasa-rasanya nikmat. Apalagi Ustaz Muhammad Ya, nanti program Qiyamul juga nanti. Iya gitu. Program Qiyamul nanti. Kita tambahkan Ustaz. Iya, jadi tahajud bareng kita dengan cara jahar, apa-apa. Jahar. Iya. Waktunya bisa 1 juz. tahun depan nanti 1 Muharram. Wah, 1 jam. Juz mantap. Ya secukupnya kita aja. Ya, cukup sekuatnya. Tangan kita. saya biasanya Ramadan kan 1 juz. Ya. Tinggal panggil. Terakhir, mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang dari saya pribadi, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan untuk maaf, dan semoga kita mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, hidayah yang diberikan Allah, dan tentunya saya mendorong juga teman-teman ini supaya lancar bacanya dan kita semua bisa jadi ustadz di rumah masing-masing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kalau misalkan ini serius sudah. Kalau kita tambahkan untuk program lanjutannya nanti ada mulai. Nanti setelah mulai kita kasih barang-barang pengulangan review yang sudah kita sudah pernah kita pelajari. Tapi untuk memperlancar itu memang sudah kewajiban individu, bahwa namanya mengulang pelajaran atau menjaga daripada pelajaran itu adalah kewajiban individu, agar di rumah sendiri itu cari waktu, jangan nungguin waktu, cari waktu yang pas, jangan nungguin pas lagi kosong, cari kita sendiri waktu yang udah harus kita jadwal, jangan kita nungguin. Nah itu adalah supaya kita menjaga, jangan sampai cuma ada legalitas tapi kualitasnya kita nggak jaga. Itu. Jadi kalau misalkan untuk menambah anggota, enaknya kuota itu batas maksimal berapa Pak Ji? Paling nggak 10 atau 12, maksimal 12 lah ya. Oke. Nggak terlalu banyak itu. Kalau misalkan ada yang mau lagi lebih, gimana? Apakah kita buat cabang DK juga dari waduh di rumah siapa? Nah gitu. Ya mungkin bisa dulu gitu, kita nggak tahu. Jadi buat ada nanti ketika rekrahnya kita gabungan. Itu misal Angkatan 1. ya kalau angkatan 1 angkatan 2 kan maksudnya ini mah, tapi nanti akan ada angkatan ketika kumpul di sini gitu bareng gitu.
Jadi maka nih khusus di malam Rabu itu duduk pancing admin, ya kan? Karena kita udah lanjutan ini kan, kalau saya misalkan ada yang baru masuk bingung juga, misal begitu. Nanti ntar yang udah belajar mau nikatin apa gimana dengan yang baru masuk, kan begitu. Harus orang yang udah bisa, jadi nggak ngikutin jadinya. Yang udah masuk, yang baru masuk paling nggak ya standar sama kita juga itu. Kalau dia udah paham sih nggak jadi masalah, tinggal pengulangan berarti itu kan. Kalau dari nol memang susah. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang berkenan untuk digabungkan tapi berbeda tempat, nanti ketika rehlahnya kita gabungin ya mungkin bisa kita ya kalau mau diusahakan gitu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita mau bertahan di malam Rabu untuk satu tempat, tapi kita harus ada peningkatan yang ya orang baru kalau misalkan dia udah ada modal, alhamdulillah. Kalau dari nol kita juga agak bingung juga, kan dianya bingung nggak nih? Ya itu kan kita mau ada lanjutan lagi gitu. Mungkin gitu ya Pak Jago. Mungkin kalau misalkan ada yang nggak jadi permasalahan. Yang paling nggak udah pelan bisa. Pelan-pelan. Jadi darah yang kedua gimana? Oke, ada lagi mungkin dari Pak Jitas atau Pak Jinda? Cukup lah. Yang lain? Ada lagi? Ini Pak Ustaz. Oke. Jadi untuk keanggotaan itu kan sementara ini yang sudah ada itu sekian orang. Nah kemungkinan misalnya bertambah itu ada teman-teman Patras itu ada orang-orang yang tadinya masuk terus keluar. Nah itu kan bisa dipertanyakan lagi. Oke. Diajak lagi gitu. Peserta Pak nama ya. Dedi, Pak Tapin itu kan pernah masuk dan keluar lagi. Nah itu jadi dia mungkin termotivasi dengan Ini kita sekarang ini ya. Mungkin itu dari Sebenarnya saya. pensiun bisa. Harus. Pada waktu itu sebenarnya pensiun bisa dia mau. Ada yang udah Tahun ini. Ya ditawarin nanti Pak kalau Ya disosialisasikan biar mungkin di tahun berikutnya biar lebih banyak. Tempatnya kalau banyak kan tempatnya juga. Iya, memang kalau maksimal 12 cukup sih. Cukup 12 orang. Jadi enak sih pengajaran apa lebih fokus. Kalau kebanyakan bingung juga nanti. Ada lagi mungkin dari kawan-kawan atau dari santri Darul Khair. Saya juga santri juga sama. Ada lagi dari Pak Hadin atau Soleh? Cukup lah. Cukup, oke. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita ya. Kita program seperti itu. Mudah-mudahan juga kedepannya Darul Khair bisa lebih baik, bisa lebih berkembang, bisa lebih berkualitas. Insya Allah saya juga akan mengupgrade diri saya juga dalam hal bacaan dan yang lain-lainnya supaya insya Allah itu program berikutnya terlaksana dengan berkualitas gitu bahasa kita ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana baik. Mudah-mudahan berikutnya cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.